Di bawah kepemimpinan Adipati Ronggosenggoro, daerah Donan secara berangsur-angsur berubah menjadi daerah yang ramai dan makmur, penduduknya hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan sandang maupun pangan, keamanan terjamin sehingga penduduk tidak merasa cemas tinggal di wilayah Donan. Kondisi Donan yang aman dan tenteram menjadi terusik ketika ada gangguan makhluk aneh ke wilayah Donan. Gangguan itu berupa seekor burung raksasa yang oleh orang setempat disebutnya sebagai Garuda Beri. Burung raksasa ini konon sering menerkam hewan-hewan milik penduduk Donan, bahkan juga menerkam manusia yang berusaha mempertahankan binatang kesayangannya yang hendak diterkam oleh si burung raksasa tersebut. Burung raksasa itu bersarang di Pulau Nusa Kambangan. Untuk mengatasi persoalan itu, sang adipati berusaha mengerahkan segala kekuatan rakyatnya untuk membunuh binatang tersebut, tetapi selalu gagal. Kegagalan menangkap binatang yang meresahkan masyarakat Donan tersebut mengusik sang adipati untuk mencari cara lain. Berkat petunjuk dari ahli nujumnya yang mengatakan bahwa burung tersebut dapat dimusnahkan dengan pusaka Kesultanan Demak, maka ia menghadap ke Kesultanan Demak untuk meminjam pusaka Demak yang bernama Kiai Tilam Upih. Permintaan sang adipati meminjam pusaka Demak tersebut ternyata dikabulkan oleh Sultan Demak. Sayang sekali setelah pusaka itu berhasil dipinjam, namun tidak seorang pun yang mampu menggunakannya dengan baik untuk membunuh Garuda Beri. Oleh karena selalu gagal dalam memusnahkan binatang berbahaya itu, diceritakan bahwa Adipati Donan menggelar sayembara. Dalam sayembara tersebut sang adipati menjanjikan hadiah putrinya bagi siapapun yang berhasil menangkap dan membunuh Garuda Beri tersebut. Sayembara itu ternyata menarik perhatian para adipati Anom di daerah lain. Mereka berdatangan untuk menunjukkan kesaktiannya dalam menangkap binatang berbahaya tersebut. Mereka berharap sekali dapat menangkap binatang itu karena hadiahnya yang cukup menggiurkan, seorang putri yang cantik jelita. Akan tetapi ternyata para adipati tersebut tak satu pun yang berhasil menaklukkan Garuda Beri. Para petarung menjadi takut dan lari terbirit-birit akibat serangan ganas dari binatang siluman tersebut. Sebagian dari mereka mengalami cedera, dan sebagian lagi mengurungkan niatnya mengikuti sayembara. Dengan kegagalan para adipati Anom dalam mengikuti sayembara menangkap Garuda Beri, maka sang adipati Donan menjadi putus harapan. Sang adipati selalu merenung untuk mencari cara bagaimana mengalahkan binatang yang meresahkan rakyat Donan tersebut. Dalam suasana kesedihan tersebut datanglah seorang pemuda dengan wajah yang tampan dan halus perangainya. Pemuda itu adalah seorang perjaka, santri undik, yang disebut pula sebagai Bagus Santri. Di hadapan sang adipati Donan, ia menyampaikan niatnya untuk mengabdikan diri di Kadipaten Donan. Ia akan bekerja apa saja demi Donan dan akan melaksanakan titah baginda dengan penuh kepatuhan. Sang adipati yang mendengar permohonan Bagus Santri tersebut menyatakan tidak keberatan, bahkan menerimanya dengan senang hati dengan syarat ia sanggup membunuh binatang Garuda Beri yang telah meresahkan rakyatnya. Meskipun Bagus Santri mengetahui bahwa syaratnya cukup berat, namun tekadnya yang bulat membuat menerima tawaran sang adipati Donan tersebut. Sesungguhnya Bagus Santri adalah seorang utusan dari Demak. Ia diutus Sultan Demak untuk mengambil kembali pusaka Demak yang cukup ampuh, Cis Tilam Upih, yang sudah lama tidak ada di istana. Dengan diterima menjadi hamba Adipati Donan dan berhasil menangkap Garuda Beri, maka ia berharap pusaka Demak tersebut dapat diambil kembali. Santri undik tidak serta-merta menangkap Garuda Beri. Untuk sementara waktu ia harus tinggal di Kadipaten Donan untuk mempelajari situasi dan kondisi bahaya tersebut. Setelah beberapa waktu tinggal di Donan, ia menghadap sang adipati untuk menyampaikan unek-uneknya. Pertama, sebelum membunuh Garuda Beri, ia terlebih dahulu meminta dibuatkan lubang yang dalamnya setinggi manusia. Kedua, ia meminta agar disediakan kain-kain putih selebar hasta. Ketiga, ia diperkenankan meminjam pusaka Cis Tilam Upih. Kecuali permintaan ketiga, permintaan Bagus Natri segera dikabulkan oleh sang adipati. Sementara itu permintaan ketiga baru bisa dikabulkan setelah ia berkali-kali meyakinkan sang adipati bahwa burung tersebut baru dapat dibunuh dengan Cis Tilam Upih. Dengan dikabulkannya semua permintaan, Bagus Santri kemudian mempersiapkan untuk menangkap Garuda Beri. Setelah perlengkapan yang diperlukan tersedia, Bagus Santri mengambil air wudhu dan sholat sembari berdoa agar dikabulkan oleh Allah SWT dalam melaksanakan tugas berat tersebut. Dengan diniati memberantas kejahatan dan kekejaman, maka Bagus Santri memiliki motivasi yang kuat untuk membunuh Garuda Beri. Setelah bersembahyang dan membaca doa selamat, santri undik mengenakan kain putih pemberian Adipati Donan. Kain putih itu digunakan untuk membungkus dirinya hingga tidak kelihatan badannya dan membentuk gumpalan putih. Dengan mengenakan pakaian itu,
maka tidak tampak manusiaan jika dipandang dari jarak jauh. Dari kejauhan lebih mirip sapi dengan kulit putih. Berpakaian seperti itu merupakan taktik bagus santri agar Garuda Beri yang melihat dari angkasa mengira benda putih yang terlihat adalah sapi. Dengan begitu Garuda Beri akan segera menerkamnya. Dalam posisi seperti itu ia menuju ke tempat terbuka tempat dibangunnya sebuah pondok bertiang tinggi. Tidak jauh dari lokasi itu juga terdapat sebuah lubang setinggi manusia yang digunakan sebagai tempat untuk melawan Garuda Beri. Peristiwa akan adanya pertarungan antara bagus santri dengan burung raksasa mengundang halayak untuk melihatnya. Mereka melihat akan adanya pertarungan antara Garuda Beri dengan bagus santri. Para warga Donan dengan penuh ketegangan menantikan detik-detik terjadinya pertarungan tersebut. Menunggu kedatangan makhluk aneh, bagus santri bersila di panggok sambil bersemedi seraya memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat berhasil menjalankan misi sucinya, menumpas Garuda Beri. Tidak lama kemudian, dari arah selatan, Nusa Kambangan, terlihat bayangan hitam yang terlihat di angkasa. Bayangan itu makin mendekati posisi bagus santri. Penduduk yang melihatnya menjadi ketakutan dan bertanya-tanya dalam hati apa yang akan terjadi. Garuda Beri kemungkinan menganggap bahwa gumpalan warna putih itu adalah seekor sapi atau kambing besar yang bisa dimangsa. Garuda Beri beberapa kali mengitari dan mengamati benda putih itu, hingga rupanya ia berkeyakinan bahwa yang dihadapi adalah maksa yang lezat. Dengan sigap Garuda Beri itu kemudian menyambar mangsanya, bagus santri yang berbalut kain putih, sementara itu bagus santri sudah siap untuk memberikan perlawanan. Ketika Garuda Beri menukik ke bawah, bagus santri masuk ke dalam lubang tanah yang telah dipersiapkan itu. Ketika cakar Garuda Beri berdiri di atas lubang, bagus santri dengan sigap menancapkan pusaka Cistilam Upih pada bagian paha dari burung raksasa itu. Burung itu meraung kesakitan dan terbang kembali ke angkasa. Garuda Beri yang telah mengalami luka di bagian pahanya itu sudah tidak memiliki keseimbangan dalam mengayunkan tubuhnya di angkasa. Binatang itu kemudian hinggap di pohon ketapang yang amat besar di tepian sebuah pantai Cilacap. Pohon raksasa itu tidak mampu menahan beban berat dari tubuh burung raksasa itu hingga rantingnya bengkok hampir menyentuh tanah. Garuda Beri hendak terbang kembali, dan karena tubuhnya telah terluka parah maka ia hanya dapat melayang-layang pada ketinggian yang rendah. Goresan luka akibat tusukan pusaka demak itu menyebabkan daya tahan tubuh Garuda Beri menurun tajam dan akhirnya jatuh ke tepian anak sungai yang tidak jauh dari Sungai Donan bagian timur. Orang percaya bahwa cerita tentang matinya burung Garuda Beri ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah berupa suatu tempat di Cilacap yang dikenal dengan nama Grumbul Ketapang Dengklok, artinya pemukiman tempat pohon ketapang yang bengkok akibat tidak mampu menahan beratnya burung Garuda Beri yang sedang sakit menjelang ajalnya. Keberhasilan bagus santri membunuh Garuda Beri disambut sukacita di seluruh Kadipaten Donan. Sukacita terlihat sekali di raut wajah sang adipati yang kemudian mendekati bagus santri dan memeluknya erat-erat. Sementara itu rakyat bersorak-sorai mengeluh-elukan kepahlawanan bagus santri. Kegembiraan rakyat Donan bisa dipahami karena dengan terbunuhnya Garuda Beri, maka rasa mencekam yang mereka rasakan tiap hari telah hilang. Sementara itu sang adipati juga merasa telah berhasil menyelamatkan penduduknya dari mara bahaya. Adipati Donan tidak ingkat janji. Ia segera menyerahkan putrinya nan cantik jelita kepada bagus santri, akan tetapi bagus santri tidak segera menerima hadiah putri tersebut. Bagus santri justru menyerahkan putri tersebut untuk menjadi istri Adipati Bagong, seorang adipati di Limbangan. Alasan bagus santri tidak menerima sang putri karena bagus santri belum berkeinginan menikah dan masih senang berkelana menyebarkan agama Islam. Bagus santri yang cukup cerdik tersebut ternyata adalah Sunan Kalijaga. Ia mendapat tugas dari Sultan Demak untuk mencari dan mengambil kembali pusaka Demak Cistilam Upih. Dengan demikian, cerita tentang peristiwa di Kadipaten Donan tersebut adalah dapat dianggap sebagai masa awal penyebaran Islam di Telatah Cilacap. Sumber, buku pengkajian dan penulisan upacara tradisional di Kabupaten Cilacap, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2006.